أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah terlintas di benak Anda bahwa puncak spiritual yang diburu banyak orang selama ini ternyata bukanlah sebuah ledakan magis? Ya, bukan tentang karomah yang memukau, bukan pula penglihatan gaib, bahkan bukan tentang getaran emosional yang terus membakar dada. Paradoksnya, semakin intim jarak seorang hamba dengan Sang Pencipta, hidupnya justru akan meluruh menjadi begitu bersahaja. Hatinya kian senyap dari riuh, dan sosoknya tampil begitu biasa-biasa saja di hadapan manusia. Inilah adalah rahasia besar yang seringkali memicu kepandirian kita, karena ego manusia selalu mendambakan sesuatu yang teatrikal. Banyak pencari Tuhan yang terjebak dalam candu spiritualitas. Mereka mendewakan sensasi ketika air mata deras mengalir atau sholat terasa nikmat. Mereka merasa telah berada di singgasana kedekatan. Namun saat hati terasa datar dan hambar, mereka langsung divonis mengalami kemunduran rohani. Satu kebenaran yang matang: kedewasaan spiritual ditandai ketika kepatuhan Anda tidak lagi disetir oleh suasana hati atau mood. Orang yang benar-benar mengenal Allah akan tetap mengetuk pintunya dengan konsisten dan istiqomah. Ia tetap bersujud saat semangatnya runtuh, tetap berzikir saat hatinya gersang, dan tetap melangkah di jalan ketaatan tanpa perlu diiming-imingi oleh hadiah berupa rasa khusyuk. Pusat ibadahnya telah bergeser. Ia tidak lagi menyembah egonya yang haus akan rasa nyaman, melainkan menyembah Allah semata. Keajaiban dalam selimut istiqomah. Ketika sering terpukau oleh kisah-kisah di luar nalar, namun abai terhadap keajaiban yang sesungguhnya istiqomah. Menjaga lisan dari luka yang bisa digoreskannya pada orang lain, memelihara kejujuran di tengah sistem yang korup, bertahan dalam sholat 5 waktu secara konstan selama berpuluh-puluh tahun. Di mata manusia semua itu tampak membosankan dan biasa, namun di arsy-Nya kesetiaan pada hal-hal kecil dan sunyi inilah yang memiliki bobot yang paling berat. Menghilangkan dari klaim diri. Ada hukum terbalik dalam ma'rifat. Ada hukum terbalik dalam ma'rifatullah. Sebagian luas ilmu seseorang tentang Al-Khaliq, semakin ia merasa kerdil dan lenyap. Para ulama besar dan kekasih Allah tidak memiliki waktu untuk memikirkan label atau makom spiritual apa yang telah mereka capai. Mereka terlalu sibuk meratapi kekurangan diri dan mengagumi kebesarannya. Mereka tidak butuh tepuk tangan manusia, tidak goyah oleh makian, dan tidak melambung karena pujian-pujian manusia. Kebahagiaan mereka telah mandiri, terkunci rapat bersama Allah. Mereka hidup normal, tertawa, bekerja, berinteraksi, dan memikul tanggung jawab duniawi. Namun batin mereka tidak sedetik pun lepas dari sandaran batin kepada Rabb semesta alam, Allah subhanahu wa ta'ala. Puncak spiritualitas bukanlah sebuah titik di mana Anda merasa telah sampai, melainkan sebuah kondisi di mana Anda tidak lagi merasa perlu dianggap telah sampai. Ia adalah kesadaran untuk hidup sebagai hamba yang benar-benar hamba, tanpa embel-embel, tanpa panggung, dan tanpa tuntutan narasi kehebatan diri. Ketika Anda berhenti mengejar sensasi kedekatan, disitulah kedekatan sejati itu lahir, tenang, seperti air yang mengalir diam-diam, namun menghidupkan apapun yang dilewatinya.
Apakah selama ini kita sedang mencari Allah atau sekedar mencari perasaan egois yang membuat kita merasa lebih suci dari orang lain? Sahabat yang dirahmati Allah, manusia modern sangat menyukai hal-hal yang bombastis. Kita mudah terpesona oleh cerita orang yang bisa berjalan di atas air atau orang mendapat mimpi-mimpi ajaib, tapi kita sering lupa dalam pandangan Allah ada satu mukjizat yang derajatnya jauh lebih tinggi dari semua itu, yaitu istiqomah. Menjaga sholat tepat waktu selama puluhan tahun meski tubuh sedang lelah adalah keajaiban. Menahan lisan untuk tidak membalas ketika dihina padahal kita mampu membalas adalah karomah sejati. Tetap jujur dalam bekerja saat semua orang di sekitar kita melakukan kecurangan. Itulah puncak spiritualitas. Sahabat yang dirahmati Allah, maka tibalah kita pada kesimpulan yang paling mendalam. Puncak spiritualitas yang sesungguhnya bukanlah ketika Anda merasa aku telah sampai, melainkan ketika Anda benar-benar tidak lagi merasa perlu menganggap diri Anda sesuatu yang penting atau telah mencapai apapun. Sahabat yang dirahmati Allah, mari kita luangkan waktu detik ini untuk bertanya pada diri sendiri dalam hati, selama ini apakah yang kita cari dalam sujud-sujud kita adalah ridha Allah, atau jangan-jangan kita hanya sedang memuaskan ego kita agar merasa lebih suci daripada orang lain. Marilah kita berdoa. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang utuh. Bersihkan hati kami dari penyakit riya, dari candu pujian, dan dari perasaan merasa lebih baik dibanding hamba-Mu yang lain. Kuatkan kaki kami untuk tetap melangkah di jalan-Mu ya Allah, bahkan saat hati kami sedang terasa biasa-biasa saja. Sahabat yang dirahmati Allah, jika pembahasan ini menyentuh atau mengubah cara pandang Anda pada hari ini, silakan tekan tombol like dan bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda cintai. Jangan lupa untuk subscribe agar kita bisa terus belajar bersama menyucikan hati. Tuliskan juga di kolom komentar, menurut Anda pribadi, apa ujian terberat untuk bisa tetap istiqomah dalam kesederhanaan? Saya sangat ingin membaca dan berdiskusi dengan Anda. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.